Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, aksi unjuk rasa masa gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu yang digelar di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh. Masa menuntut pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Sampai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando, kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita, kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengumumkan besaran upah minimum tahun 2025. Merujuk kepada keputusan Presiden, upah minimum tahun depan ditetapkan naik 6,5%. Tahun 2025 sebesar 6,5%. Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten harus mengumumkan upah minimum pekerja tahun 2025. Besarannya merujuk pada keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan upah minimum 2025 naik 6,5% dari tahun ini. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Besaran kenaikan upah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing sektor usaha. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Untuk Jakarta dengan total UMP saat ini sebesar 5.057.381, maka tahun depan UMP Jakarta akan naik menjadi 5.396.760. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan perkiraan besaran upah minimum provinsi UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Pengumuman perkiraan besaran UMP Jakarta disampaikan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi di sela-sela kunjungannya di lokasi kebakaran Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bahwa upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%. Menurut Presiden, kesejahteraan buruh merupakan hal yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761.
Sementara itu pemirsa, Kadisnaker DKI Jakarta tegaskan belum ada kesepakatan solid antara serikat pekerja dengan pengusaha tentang besaran UMSP. R yang kedua adalah menyangkut UMSP, upah minimum sektor pekerja tahun 2025. Nah tentunya ini di dalam penetapan UMSP ini itu memang dalam amanatnya dalam Permen 16 tahun 2024 ada di Dewan Pengupahan Provinsi. Nah kebetulan saya menjadi ketuanya, Pak Pur selaku sekretaris telah melakukan rapat secara maraton sebetulnya mulai tanggal 9, 10 bahkan hari ini juga. Ya. Tanggal 9 kita sudah bisa menetapkan UMP-nya ya, dan sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ya, ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha. Memang di dalam Dewan Pengupahan sendiri itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur pemerintah, ada unsur SP, ada unsur pengusaha itu dari Apindo maupun Kadin, dan ada unsur akademisi maupun pakar. Nah di situ kita rapat menyamakan persepsi di dalam menentukan UMSP. Nah di dalam kontrak UMSP tadi juga diatur untuk karakteristiknya, istilahnya itu untuk menetapkan itu dasarnya apa sih, diatur juga dalam pasal 7, yaitu diatur bahwasanya harus satu punya karakteristik, yang kedua punya resiko pekerjaan yang memang agak berat, yang ketiga berdasarkan spesialisasi atau kompetensi. Nah itu untuk menyamakan persepsi ini kan dari pandangan serikat pekerja dengan pengusaha kan belum tentu sama. Rujukannya dari mana, ya kan? Dasar kajiannya dari mana? Ini kan untuk menyatukan ini kan nggak segampang kalau kita. Upah minimum provinsi atau UMP 2025 telah diumumkan di sejumlah provinsi. Sementara upah minimum kabupaten kota atau UMK 2025 diumumkan paling lambat 1 minggu setelah pengumuman UMP. Dan berikut sejumlah provinsi yang sudah resmi menetapkan UMP 2025 atau menyepakati besaran upah minimum. Pemirsa, kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia menjadi rebutan. Yusuf Kala resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI pada Musyawarah Nasional ke-22 PMI. Tidak terima dengan putusan ini, Munas Tandingan pun digelar dan menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Perebutan kursi Ketua Umum PMI terjadi antar Yusuf Kala dan Agung Laksono. Kisruh ini berawal usai Musyawarah Nasional ke-22 Palang Merah Indonesia yang menetapkan kembali JK sebagai Ketua Umum PMI. Akibatnya muncul Munas Tandingan yang menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Menanggapi dualisme ini, Agung Laksono menyebut akan melaporkannya ke Kementerian Hukum. Langkah selanjutnya apa, Pak? Ya kami laporkan ke Kumham, nanti secara kan memang langsung dari situ bisa dinilai. Dilihat kronologisnya, dilakukan bersihkan bisa dinilai oleh mereka. Kami tidak bisa mengklaim sendiri, jarang. Saya kira mereka juga. Sementara itu Ketua Umum PMI versi Munas 22, Yusuf Kala menilai terpilihnya Agung Laksono dari Munas Tandingan tidak sah sebab menurut JK pencalonan Agung Laksono tidak memenuhi syarat. 50 tapi 15 tidak saja 35, tidak memenuhi 20%. Ngomong boleh aja mengatakan 1000 pendukung saya boleh aja kalau ngomong. Kalau mengklaim boleh saja. Boleh aja, silakan. Tapi buktinya mana? Iya.
Terkait polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia untuk tetap solid meskipun tengah menghadapi polemik. Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut Munas Tandingan bukanlah tantangan dan Agung Laksono tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PMI. Dan berikut cuplikan dialog rekan Davi Pratama bersama dengan Yusuf Kala. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman seorang tokoh bangsa, tokoh nasional yang saat ini juga masih aktif di kancah nasional dengan berbagai kegiatannya. Saya berada di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Apa kabar, Pak JK? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Ini masih aktif nih, Pak JK. Saya ingin memulai dengan pertanyaan. Pak JK saat ini masih aktif di berbagai kegiatan. Kemudian kemarin yang terakhir juga Pak JK terpilih kembali menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Nah, sebenarnya apa visi Palang Merah Indonesia ke depannya, Pak? Ya, Palang Merah Indonesia itu kan organisasi untuk kemanusiaan. Ya. Bagaimana mengurangi penderitaan manusia, masyarakat, baik karena bencana atau perang ataupun karena perbuatan manusia. Nah, kita Indonesia ini berbagai bencana telah terjadi. Memang kita berada di ring of fire. Karena itu kegiatan Palang Merah haruslah continue dan teratur dan siap siaga untuk segala kemungkinan yang ada. Sampai juga apabila ada masalah seperti konflik dan sebagainya, maka Palang Merah harus siap untuk menjadi penengah atau siap untuk mendukung untuk orang-orang yang kena korban daripada itu. Itu visinya Palang Merah yang kita kerjakan bagi kita, itu visi kita semua. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi sekitar. Dengan diresmikannya flyover Madukoro, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan flyover Madukoro. Menjadi hanya 119.000, Bapak. Biaya logistik juga Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Bogor, Jawa Barat. Menu yang diberikan proporsinya senilai Rp11.000 berupa lauk, sayur, hingga susu. Dengan didampingi sejumlah kepala desa Kabupaten Bogor, Wakil Presiden Gibran memantau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School. Gibran mengatakan siswa cukup antusias dengan program makan siang gratis ini. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, sayur, hingga susu senilai Rp11.000 per porsi. Gibran pun menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dikawal untuk menjamin kebutuhan gizi para siswa. Selain memantau makanan gizi gratis, Gibran juga memantau simulasi bencana gempa di sekolah tersebut.
apa ya, ayam, tahu, telur, sayur, pisang. Ya. Susu juga, Ada susu juga ya. Itu per paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa tadi? 11? Oh, 11.000 ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini, dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori, ya mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus, dan terutama tadi edukasi kebencanaannya. Skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Malam.